NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan,
NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut.
Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian,
NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu.
Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa,
RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum.
Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi,
memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah.
Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki, namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT,
49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki, namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025,
sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur.
Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025,
sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya.
Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat.
Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya.
Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya.
Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat,
NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun,
Terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa,
kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif,
Polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut,
Tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati,
Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli.
Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat.
Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB,
saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya.
Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat.
Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya.
Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki, namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya.
Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat,
NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun,
Terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa,
kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif,
Polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumah. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan di lokasi kejadian. Menindaklanjuti laporan tersebut,
Tim gabungan dari Opsnal Polsek Gading Cempaka, Resmob Macan Gading Polresta, dan tim Inafis Polresta Bengkulu langsung menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian perkara, TKP, polisi segera memintai keterangan saksi, memeriksa kondisi korban, dan mengamankan terduga pelaku yang telah mengakui perbuatannya kepada tetangga. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, polisi kemudian membawa terduga pelaku ke Polsek Gading Cempaka. Sementara itu, tim lainnya melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, ungkap Kanit Reskrim Polsek Gading Cempaka, Ibtu Putra Agung, Sabtu, 2 Agustus 2025. Berdasarkan data sementara, korban diduga kuat dibunuh oleh pelaku yang merupakan anak sulungnya. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku memiliki riwayat pernah dirawat di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Untuk itu masih kita selidiki. Namun informasi yang kita dapat dari warga sekitar, pelaku memang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, kata Agung. Polisi telah membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan visum. Penanganan kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Satreskrim Polresta Bengkulu. Tadi terduga pelaku sudah kita serahkan ke Polresta, kata Agung. Motif pelaku. Berdasarkan informasi terhimpun, terduga pelaku NR diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan baru pulang ke rumah usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Jiwa, RSKJ. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tribunbengkulu.com di lokasi kejadian, NR dikabarkan baru pulang dari RSKJ pada Rabu, 30 Juli 2025. Setelah korban diduga tewas di tempat, NR langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, NR kemudian menceritakan kepada dua tetangganya bahwa ia telah membunuh ibu kandungnya. Ia juga membawa kedua adiknya untuk dititipkan kepada tetangganya tersebut. Motif pembunuhan yang disampaikan NR kepada tetangganya adalah karena ia mengaku kesurupan saat melakukannya. Dia, terduga pelaku, bilang kalau dirinya nekat membunuh karena kesurupan, ungkap Ais, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan bahwa dirinya kesurupan, NR juga berpesan kepada tetangganya agar menjaga kedua adiknya. Ia mengaku akan pergi ke akhirat setelah mengakui bahwa dirinya telah membunuh ibu kandungnya. Tetangga korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengamankan NR sambil mengecek kondisi korban di rumah. NR titipkan dua adiknya ke tetangga setelah bunuh ibu kandung pamit mau pergi ke akhirat. Remaja perempuan NR, 18, menitipkan dua adiknya ke tetangga setelah membunuh ibu kandung. Bahkan perbuatannya melakukan pembunuhan ibu kandung diakui NR kepada tetangga. Pengakuannya membunuh ibu kandung mengejutkan tetangga hingga mengecek ke rumah korban. Ternyata benar, ibu kandung korban berinisial YT, 49, sudah terkapar tak berdaya. Namun pada saat itu NR justru berpesan kepada tetangga untuk menjaga dua adiknya lalu pamit mau pergi ke akhirat. Alhasil NR diamankan tetangga yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 13 WIB, saat korban tengah melaksanakan salat zuhur di rumah. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun Tribun Bengkulu. Korban tewas setelah dipukul oleh pelaku menggunakan batu ulekan cobek. Setelah korban tersungkur, terduga pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau dapur. Korban diduga tewas di tempat. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian sektor Gading Cempaka. Korban tadi mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, ungkap Yuli, salah satu tetangga korban, Sabtu, 2 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama tim Opsnal Polsek Gading Cempaka langsung menuju lokasi kejadian. Polisi kemudian mengamankan terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu untuk divisum. Tadi pelaku sudah dibawa polisi, kata Yuli. Polisi tangkap pelaku. Pihak kepolisian telah menangkap remaja perempuan di Kota Bengkulu berinisial NR, 18, yang diduga membunuh ibu kandungnya sendiri, YT, 49. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggi 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati,
Kota Bengkulu. Kejadian berlangsung pada